Salam damai di hati, sahabat firman. Kita bersyukur karena kita jumpa pada minggu ini pada pelajaran yang ke-12. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Yusuf, Pangeran Mesir. Ayat inti Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Jika kita membaca Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-57, kita dapati ada dua hal penting yang membuat sehingga Yusuf berkuasa di Mesir. Hal yang pertama adalah Yusuf penuh dengan roh Allah. Apa buktinya? Buktinya yaitu kita baca dalam pasal ini bahwa Firaun mengakuinya. Dan Firaun, sahabat firman, menyimpulkan ada beberapa hal tentang Yusuf. Hal yang pertama adalah kesanggupan mengartikan mimpi Firaun. Hal yang kedua adalah nasihat bijaknya dari Yusuf kepada Firaun bahwa Firaun harus mengangkat seorang untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan logistik. Dan yang ketiga, mari kita perhatikan sangat luar biasa, bahwa Yusuf diangkat oleh Raja Firaun menjadi Perdana Menteri bukan karena dia menafsirkan mimpi dengan benar atau mengungkapkan masa yang akan datang. Tetapi sahabat firman yang kita dapat dalam pelajaran ini bahwa karena Yusuf memiliki solusi untuk masalah itu. Jika kita melihat membaca ayat yang ke-38, sungguh mencengangkan ya. Dan Firaun mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Nah, kita lihat ini, bahwa dari bibir mulut seorang kafir, keluar pengakuan tentang orang kepunyaan Allah. Melalui karya kehadiran roh Allah yang sedemikian cemerlang kepada anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri mereka dalam kesulitan, sehingga orang yang menyaksikan menyimpulkan dari mana sumber semua itu. Dan pengakuan Firaun sama dengan pengakuan Nebukadnezar kepada Daniel. Nah, mari kita lanjut. Hal yang kedua dari mengapa Yusuf berkuasa di Mesir adalah Yusuf sabar dan berserah kepada Tuhan. Buktinya sahabat firman, selama 13 tahun ketika Yusuf dijual dan dia diperbudak di Mesir. Dia benar-benar penuh dengan penderitaan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dilupakan oleh juru minum. Dan kita dapati dalam pelajaran ini, hal-hal itu membuat Yusuf tetap sabar walaupun dia menanggung berbagai penderitaan. Dan yang Yusuf buat dalam hidupnya adalah dia mempercayakan hidupnya pada Allah yang dia kenal. Sangat luar biasa. Allah telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu bergantung pada Allah, tanpa berusaha untuk memuliakan diri sendiri. Yusuf dengan rendah hati mengakui bahwa kemampuan untuk membaca peristiwa di masa yang akan datang adalah benar-benar berasal dari Allah. Kita dapati di dalam pelajaran rohani ini bahwa berkat kesabaran dan penyerahan diri pada Allah, akhirnya Yusuf siap menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan yang Allah berikan melalui Firaun menurut waktu yang ditetapkan Allah. Dari dua kriteria Yusuf dan dari dua pengakuan baik Raja Firaun dan Raja Nebukadnezar kepada Yusuf dan Daniel, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, Daniel diangkat menjadi penguasa di Babel.
timbul dua pertanyaan. Mari kita menganalisa pertanyaan ini, sahabat firman. Apakah salah bahwa umat Tuhan pada zaman ini bisa menjadi seorang yang berpengaruh atau menjadi seorang pemimpin, ya, seperti Yusuf dan Daniel? Jawabnya adalah tidak salah. Pertanyaan yang kedua, sahabat firman. Apakah ada perbedaan pada zaman saat ini untuk menjadi pemimpin atau penguasa seperti Yusuf dan Daniel, dan menjadi seperti pernyataan adalah bisa menjadi Yusuf dan Daniel modern? Apakah sama? Jawabnya adalah, sahabat firman, tidak sama. Nah, apa bedanya, sahabat firman? Mari kita lihat perbedaannya. Alangkah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, alangkah beda kriteria zaman sekarang ini tentang bagaimana orang dapat mendaki jenjang pengaruh dan kepemimpinan. Hal yang pertama adalah zaman sekarang banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencari kemuliaan dan pengakuan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah zaman sekarang kebanyakan dilakukan dengan daya tarik uang atau atraksi artis atau kemampuan melobi. Apakah hal ini ada pada umat-umat Tuhan? Ada, sahabat firman. Dan tanpa kita sadari, semua yang saya sebutkan tadi itu adalah strategi dunia. Tidak heran, sahabat firman, kepemimpinan dunia semakin hari semakin terpuruk. Jika umat-umat Tuhan memakai strategi dunia, ya, maka sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita akan melihat gereja akan ikut hancur bersama-sama dengan kehancuran dunia. Ketika kita mendapat dua pertanyaan dan jawaban ini, sahabat firman, apakah ada jalan keluar yang terbaik menurut pandangan Tuhan bagi saya dan saudara? Jawabnya adalah ada. Ada dari pandangan saya, bukan dari pandangan Tuhan melalui firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah, sahabat firman. Mengapa berubah? Karena ini, sahabat firman, hanya mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus yang sanggup dan layak menerima upah kebenaran yang dijanjikan Allah bagi manusia. Ini yang perlu kita pikirkan, sahabat firman. Mari kita lanjut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Kejadian 42 ayat 21. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka sering kesalahan di masa lampau membayangkan kita ke masa kini. Penyesalan, pertobatan, pengampunan, hanya semua itu mampu menolong kita keluar dari perasaan bersalah yang menekan itu. Dan sangat menarik kita baca di dalam pasal 42 ini, bahwa 20 tahun sebelumnya dan 20 tahun kemudian, mari kita lihat kata mereka seorang kepada yang lain, Kejadian 37 ayat 19. Sebelumnya, kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, Kejadian 42 ayat 21. Janganlah tumpahkan darah, ya. Kejadian 37 ayat 22. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Kejadian 42 ayat 22. Lemparkan Yusuf ke dalam salah satu sumur itu. Kejadian 39 ayat 20. Dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan. Kejadian 42 ayat 17. Apa sikap dan tindakan Yusuf ketika ia melihat saudara-saudaranya? Mari kita lihat hal yang sangat luar biasa dari Yusuf. Bahwa Yusuf menunjukkan kewibawaan, kebijaksanaan, kematangan untuk memperlakukan kasih, pengampunan, dan membangkitkan rasa bersalah untuk saudara-saudaranya. Dengan jalan ia mengorek, ya, kepada ayah dan adiknya.
Ia mengangkat rasa bersalah ke permukaan dengan tekanan sahabat firman. Dengan tujuan bahwa ia membuat rasa memiliki dan kesatuan mereka sebagai keluarga terungkap. Semua itu lahir bukan dari kebencian, tetapi dari kasih. Dan ini adalah ujian pertobatan. Memang benar, karakteristik Yusuf adalah dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, sebenarnya saudara-saudara Yusuf telah mengalami kasih karunia serta keadilan dari Yusuf yang tidak mau membalas perbuatan mereka. Namun saudara-saudara Yusuf hanya memusatkan perhatian pada kejahatan mereka sendiri, sehingga mereka begitu takut jatuhnya keadilan Allah atas mereka. Mengapa sahabat firman? Karena dosa-dosa mereka telah membuat mereka sulit melihat kasih karunia Tuhan melalui Yusuf. Nah, mari kita lihat ketika kita belajar, kita melihat pernyataan-pernyataan rohani ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama dengan saudara-saudara Yusuf yang sulit melihat kemurahan Allah? Jika kita sama saudara-saudara, janganlah kita menjauhi diri dari Tuhan, melainkan datang padanya, sebab dia adalah juru selamat manusia yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan menerima kita dengan kasih karunia. Ini yang perlu kita buat sahabat firman. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Kejadian 43 ayat 34. Jika saudara membaca Kejadian 42 ayat 19 sampai 20 dan ayat 24, Yusuf menahan Simon di penjara dan membiarkan yang lain kembali ke Kanaan jika mereka berkomitmen untuk kembali bersama-sama Benyamin. Ini adalah permintaan dari Yusuf. Namun Simeon yang harus ditahan. Nah, ketika Benyamin dibawa oleh saudara-saudaranya, apa reaksi Yusuf ketika dia melihat Benyamin? Saudara baca dalam Kejadian 43 ayat 30, ayat 29, ayat 34, pasal 37 ayat 3. Yang pertama adalah ketika Yusuf melihat Benyamin, perasaannya meledak. Dan yang berikut, dia berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang. Dan memang betul karena Yusuf ini karakteristik hidupnya, karakteristik adalah memang penuh kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Yang berikut, ia memperlakukan Benyamin secara khusus, sebagaimana ayahnya memperlakukan dia secara khusus. Nah, apa tujuan hal ini dibuat oleh Yusuf? Dia mau melihat bahwa apakah selama 20 tahun saudara-saudaranya ini telah berubah. Dan ketika hal itu dia buat, dia melihat bahwa memang betul saudara-saudaranya berubah. Saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf tidak cemburu pada Benyamin, tetapi mereka bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, sesuatu telah berubah dalam diri mereka, dan mereka tidak lagi khawatir tentang pilih kasih. Selama 20 tahun, Yusuf melihat bahwa memang benar-benar saudara-saudaranya ini berubah. Kita lanjut dalam mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 44 ayat 33. Sahabat firman diberkati Tuhan. Ini adalah kalimat yang muncul dari mulut Yehuda. Mengapa ini terjadi? Kita baca dalam Kejadian 44 ayat 2 sampai 4 ayat yang ke-12 dan Kejadian 44 ayat 16. Ujian terakhir adalah menuduh Benyamin mencuri piala perak milik Yusuf. Akankah mereka meninggalkan adik laki-laki mereka seperti mereka meninggalkannya waktu 20 tahun lalu? Di ayat yang ke-16, perkataan Yehuda benar-benar mengharukan sahabat firman. Yehuda mengakui dosa-dosanya. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Dan dia bermohon di dalam ayat yang ke-20
Dan ayat 30 sampai ayat 31, Yehuda ingat rasa sakit ayahnya ketika dia kehilangan Yusuf. Dan dia berempati dengan dia dan tidak ingin melihat ayahnya menderita lagi. Akhirnya di dalam ayat yang ke-33, Yehuda menawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin seperti domba jantan yang menggantikan Ishak. Dalam Kejadian 22 ayat 13. Mari kita lanjut. Kita lihat dalam pasal 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5. Nah, saudara-saudara yang kasih, Yusuf melihat dari ujian ke ujian sampai pada akhirnya di ayat yang kelima ini, Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya ini telah lulus ujian. Yusuf tidak mencari balas dendam. Dia mengerti bahwa Tuhan telah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan Yusuf berbicara tentang memelihara kehidupan. Dia meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang telah mengirimnya ke Mesir. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Lalu Yusuf membuat semua pengaturan bagi keluarganya untuk pindah ke Mesir. Semua ini semuanya akhirnya baik-baik saja. Dan pemeliharaan Tuhan telah dimanifestasikan dengan cara yang penuh kuasa. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya akan bacakan satu kutipan yang sangat luar biasa. Namun demikian Allah telah mengendalikan peristiwa-peristiwa itu sedemikian rupa sehingga pengetahuan tentang dirinya dapat diberikan kepada bangsa Mesir. Baik di dalam rumah Potifar ataupun di dalam penjara, Yusuf telah menerima satu pendidikan dan latihan yang dengan disertai takut akan Allah telah menyediakan dia bagi perkataannya. Pengangkatannya yang tinggi sebagai Perdana Menteri bangsa itu. Dari istana Firaun, pengaruhnya terasa di seluruh negeri itu. Dan pengetahuan akan Allah tersebar luas kemana-mana. Bangsa Israel di Mesir telah menjadi makmur serta kaya. Dan hal seperti ini bila disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan memberikan satu pengaruh yang meluas. Patriot and Proper, chapter 29, halaman 332. Sangat luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini. Yang memberikan motivasi, memberikan nasihat, dan memberikan teguran bagi saudara dan saya. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi barang siapa yang mau menyerahkan dirinya dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupan saudara dan saya, mari kita menyerahkan diri pada Tuhan. Tanpa mempersalahkan yang A dan yang B. Namun kita melihat jawaban Tuhan pasti. Tuhan pasti menyelamatkan saudara dan saya. Seperti dia memberkati Yusuf dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengertikan firman ini sehingga menjadi berkat rohani bagi kami. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.